Yang disukai sama ginjal apa? Salah satunya asin. Salah satunya juga manis, tapi jangan kebanyakan. Kalau ginjal kebanyakan manis, ya, maka akan jebol ginjalnya. Maka orang-orang yang misal nih Anda ketemu dengan orang yang kena diabetes, kalau dibuka penelitian ya akan ketemu itu emosionalnya sama itu. Cing manis itu loh. Kenapa dia hobi makan yang manis-manis? Kaidah yang saya pakai apa? Manusia itu tidak didesain untuk mengkonsumsi produk sintetik dalam jangka panjang. Itu aja kaidahnya. Sehingga kalau Anda sudah tahu kaidah ini, Anda akan mikir, falyanzuril insanu ila ta'ami. Mikir. Yang dimakan itu kira-kira bener apa enggak? Bikin masalah atau enggak? Gitu loh. Makanya ada postingan saya beberapa waktu lalu, saya cerita tentang ada orang, dokter, minum minyak zaitun itu sehari berapa sendok makan? Kata dia gitu kan. Saya juga nggak tahu-tahu banget, artinya kalau dibaca sih pasti ada dosisnya. Tapi ya dosisnya mereka itu relatif ya panjang gitu loh. Contoh mungkin, kalau Anda lihat negara-negara yang usia harapan hidupnya tinggi, itu pasti ada menu-menu andalan mereka yang mereka konsumsi untuk membuat mereka entah hidupnya panjang, sehat, apa segala macam kayak gitu. Contoh mungkin di salah satu beberapa tulisan atau mungkin video yang saya baca itu ada negara-negara yang subhanallah ya, usia harapan hidup mereka tuh tinggi-tinggi sekali dan mereka itu sangat tinggi dalam konsumsi ini, zaitun. Berapa konsumsi mereka sehari? Hampir 10 sendok makan sehari. Jadi setiap sholat makan, minum 2 sendok makan. Saya pernah ketemu dengan seorang teman udah lama banget di Bali waktu itu. Waktu saya ketemu beliau itu mungkin sekitar adalah 15 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kurang lebih. Itu umurnya 50-an, tapi kalau dilihat wajahnya ibu itu, sering saya bilang, "Bu, siapa lupa saya?" Itu dia kayak orang umur 30-an, ya. Terus saya tanya sama beliau, rahasianya apa? Dia bilang, ini tiap hari nggak pernah lepas minyak zaitun. Ya, seperti itu. Baik, jadi itu belum lagi bahan-bahannya. Jadi mereka itu, kalau kita mau keluarkan, caranya gimana sebenarnya? Caranya banyak. Tadi kan pakai binding tadi itu dengan probiotik segala macam. Atau dengan kalau yang level rendah itu, bukan level rendah, yang relatif nggak terlalu berat lah mungkin itu dengan puasa. Dia kan sama subuh itu disikluskan, ya. Atau juga dengan cara apa? Misalkan dengan cara berjemur, olahraga. Dan olahraga itu salah satu cara untuk memperbanyak bakteri baik dalam tubuh kita. Itu salah satu caranya. Makanya tiap hari usahakan minimal stretching lah, ya, minimal stretching, ya. Kalau enggak ya, kalau saya bilang tuh go sweat every day, ya gitu loh, kayak begitu. Itu efeknya bagus buat kejiwaan kita. Baik, kemudian apalagi Bapak-Ibu sekalian yang bisa kita lakukan ya, karena tadi ya tergantung tingkat kerusakan ya. Kalau sampai kerusakan yang dari mulai logam berat segala macam, memang akhirnya codingnya bermasalah ya, sampai akhirnya akan memunculkan hasil output yang bermasalah juga gitu kan. Nah, jadi yang sebenarnya saya pengen jelaskan di sini itu juga bukan cuma sekedar bicara fisik, ya. Kalau kemarin beberapa waktu lalu lah ada kita dengar berita-berita ada anak-anak yang cuci darah, gagal ginjal segala macam itu tuh. Oke, mungkin kita bisa menyalahkan minuman ini, minuman itu segala macam, tapi pertanyaan saya itu kenapa dia pengen minum itu? Nah itu, secara emosional dia kenapa? Kenapa dia tertarik untuk minum minuman yang tidak sehat itu gitu loh? Kenapa? Karena ini pasti akan ada kaitan dengan apa yang dirasakan oleh ibunya saat sedang hamil. Dalam ilmu yang saya pelajarin, sehingga muncul suasana emosional tertentu yang suasana emosional tertentu itu dialihkan atau membuat kita menginginkan sesuatu dalam bentuk fisik. Gini maksudnya. Anda pernah mikir nggak kira-kira kok tiba-tiba pengen makan pedes? Ya kan? Itu ada emosional yang terlibat di situ. Ya, tiba-tiba kok pengen makan manis. Itu
Tiba-tiba pengen makan asam macam-macam lah. Itu sebenarnya kaitannya dengan apa? Kalau kita pakai rasa ini kepada organ, maka organ-organ ini juga punya rasa. Rasa secara fisik. Ada organ itu yang butuh rasa asin, ada organ yang butuh rasa pedas, ada organ yang butuh rasa manis. Kalau dia kebanyakan, masalahnya dia. Itu sebabnya, misalkan kita bicara ginjal. Ginjal itu semua orang sudah paham. Ginjal itu urusannya sama reproduksi. Yang disukai sama ginjal apa? Salah satunya asin. Salah satunya juga manis, tapi jangan kebanyakan. Kalau ginjal kebanyakan manis, ya, maka akan jebol ginjalnya. Maka orang-orang yang misal nih Anda ketemu dengan orang yang kena diabetes, kalau dibuka penelitiannya akan ketemu itu emosionalnya sama itu. Cing manis itu loh. Kenapa dia hobi makan yang manis-manis? Gitu. Ada sesuatu di situ yang membuat akhirnya dia pengen makan yang manis-manis itu. Itu sebabnya perlunya kita menahan itu. Misalkan kalau udah tahu nggak bener, jangan makan, jangan berlebihan, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita nggak terus-terus ikutin dia. Contoh mungkin pedas misalnya. Pedas itu bagus buat apa? Buat buang lendir segala macam. Maka ada herbal-herbal yang Allah ciptakan dalam rasa pedas, jahe pedas, cabai pedas, apalagi itu, macam-macam lah. Black pepper tuh pedas kayak gitu kan. Dia buang lendir. Cuman kalau dia kebanyakan, lambungnya kena. Itu maksudnya. Ya. Makanya, jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki ini semua, katakanlah dalam konteks si makanan-makanan atau produk-produk yang mengandung bahan ini semua itu. Prinsipnya tadi saya jelaskan, yang pertama itu tadi fermentasi segala macam, asam amino, ya. Di mana dapat asam amino? Air kelapa atau asam amino? Ini asam amino semua nih. Minyak-minyakan isinya asam amino. Yang berikutnya apa? Serat. Serat dan inti sel. Nah, itu dia. Contoh. Apa ya? Ini nih. Buah naga ini. Buah naga ini buah yang guru saya bilang inti selnya banyak banget. Inti selnya banyak. Sama juga selain buah naga, ada juga yang inti selnya banyak. Nah, inti sel itu fungsinya apa? Fungsinya memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita. Kenapa kita butuh inti sel? Karena kebanyakan yang kita makan sekarang sudah hilang semua inti selnya, bahkan nol. Tidak ada lagi inti selnya. Gara-gara apa? Gara-gara pengolahan. Gitu loh. Nah, Allah menciptakan mereka-mereka ini ya untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita yang rusak. Ya. Contohnya yang paling banyak inti selnya itu apa? Kuaci, biji bunga matahari. Bagus kan makan kuaci kan? Makan kuaci. Nah, masalahnya sekarang beli kuaci. Kalau Anda beli kuaci, yang kemasan-kemasan itu udah banyak pemanis buatannya. Iya kan? Gitu kadang-kadang. Apalagi dia berikan itu buat penyedapnya segala macam-macam lah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Gak apa-apa nggak makan kuaci, nggak apa-apa. Yang banyak inti sel ini kan cara kan, karena saking banyak yang kita makan tuh bermasalah semua, maka yang berikutnya adalah biji-bijian. Itu bagus tuh. Contohnya apa? Ketumbar, rempah lah pokoknya. Rempah-rempahan itu subhanallah ya. Dia punya efek yang sangat baik dalam memperbaiki inti selnya tubuh kita. Rempah-rempah. Berarti biji kopi juga bagus. Bahkan kopi itu, tapi bagusnya minum kopi jangan pagi hari banget ya. Ada beberapa pandangan sih. Kalau saya minum kopi kadang-kadang pagi hari supaya menekan rasa lapar. Kalau nggak mau makan saya minum kopi, tapi kopi beneran. Biji kopi digerus, dapat
bubuknya, seduh pakai air panas, minum. Itu bisa menekan rasa lapar. Tapi ada mazhab yang lain yang mengajarkan kalau pagi-pagi itu supaya dapat tenaga, kata beliau, itu minumlah air yang dikasih mineral. Pertanyaannya, air dikasih mineral itu dapatnya dari mana? Dari garam. Jadi kalau Anda di rumah punya garam-garam krosok, garam-garam sehat itu yang Anda apa namanya itu? Ini namanya apa? Ini gini-gini tuh. Gitulah pokoknya. Sehat. Dia gini kan, nanti keluar gitu kan. Nah itulah pokoknya dianuin, nanti ada gitu. Jadi saya di rumah punya begini. Isinya garam, lada hitam, sama ketumbar. Lada hitamnya bener-bener lada hitam murni banget, kerasa banget, bukan lada hitaman, yang nggak ada rasa lagi itu. Ketumbarnya juga sama, ketumbar yang masih dalam bentuk aslinya, dia biasanya bentuknya itu agak lonjong, nggak terlalu bulat, dan warnanya agak kecoklatan. Saya masukin garam sedikit, terus saya gini-giniin. Masukin air, kasih madu, saya minum. Wih, strong, mantep itu. Asik banget di badan. Mineral dapat, yang nekan rasa lapar dapat. Modal itu doang. Jadi kalau mentok banget di mana? Saya makan lada hitam. Saya gerus gitu kan, saya green gitu, ambil 1 sendok, suka makan, dorong pakai air. Jadi mah itu. Nanti coba lihat, lada hitam itu ceritanya apa? Wah, Masya Allah, makanya zaman dulu rempah-rempah itu lebih mahal daripada emas. Gitu. Jadi ibu-ibu, nanti jangan selalu ajak suaminya ke toko emas. Ajak ke toko rempah. Kita beli rempah yang benar. Gitu ya. Nah, jadi juga sama. Ini juga salah satu yang sangat banyak intisalnya, si buah naga ini. Ya. Jadi mereka-mereka ini Bapak sekalian sebenarnya sudah diciptakan Allah untuk apa? Untuk menjadi sumber bahan baku tubuh manusia supaya kita tuh nggak sakit-sakitan. Butuh anti kanker, sini ada anti kanker. Kan, tomat. Ya, Anda mau reproduksinya bagus, termasuk saya mau kasih resep baru. Resep baru. Supaya reproduksinya oke. Isinya itu pertama air kelapa. Mau banyak segelas aja. Gelasnya paling 400 cc lah ya, 300 cc baru air kelapa. Kemudian Anda masukkan di situ alpukat. Alpukatnya ya paling 1/4 atau setengah lah. Boleh dikocok, kocokin aja di situ, ya nggak usah di blender. Lalu Anda masukkan kurma, ya 3-5 biji yang diiris-iris gitu kan, masukin ke situ. Terus tambahin madu. Terus terakhirnya pilihannya kalau saya lebih milih dia dimasukkan utuh, yaitu jahe. Jahenya sejempol aja. Bersihin, hancurin, aniaya dia. Geprek. Gitu kan? Pokoknya dengan semangat. Sebab semakin Anda semangat, semakin dia akan melawan. Loh, nggak tahu tuh. Jadi sebenarnya kita makan dari ini tuh, yang kita makan dari rimpang ini adalah bahan apa ya? Bahan perlawanannya dia. Jadi rimpang kayak begini nih, sebenarnya yang kita makan tuh bahan perlawanannya dia seperti bisa ular gitu loh. Karena kan dia nggak punya taring, nggak punya bisa gitu. Jadi Allah kasih bahan ke dia untuk melindungi dirinya. Itu yang kita makan. Cuman dalam dosis kecil dia aman. Makanya kalau orang tanya minum jahe, minum juhunyit kayak begini itu berapa banyak? Dosis maksimum sehari itu bisa sampai 250 gram loh, 1/4 kilo loh. Jadi janganlah kau tanya-tanya lagi Ferguson.
Aman atau tidak minum ini? Aman aja lah. Gak ada juga orang keracunan kunyit kan. Gitu. Nah, jadi itu inti sel, ya, inti sel. Kemudian di mana lagi inti-inti sel itu kita bisa berikan? Makanya saya pernah sampaikan apa ya, anak-anak di sini tuh, ya, saya tidak suka menyebutnya gen-gen apa itu. Itu jualan semua isinya. Gen X, Gen Z, Gen Y, Gen Alpha, jelas. Itu. Kalau Anda tahu cerita di balik itunya, males kita. Jadi anak-anak itu harus dikenalkan dengan ini semua. Harus dikenalkan. Termasuk dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan alam. Ya. Jadi kalau misalkan apa ya, Anda ajak mereka ke alam segala macam, ada momen-momen yang buka sepatu, buka sendal untuk berinteraksi dengan alam, dengan kita nempelin kaki itu tuh efeknya luar biasa. Termasuk masuk ke dalam, bahkan ada lumpur, ada tanah gitu tuh. Sekarang kan jadi barang mahal itu. Ya. Makanya apa namanya semakin kita banyak berinteraksi dengan mereka, semakin banyak yang bisa diperbaiki dan direcovery sebenarnya. Baik, itu tadi inti sel, inti sel. Makanya rimpang-rimpangan itu sebenarnya fungsinya juga bukan cuma sekedar itu doang. Dia sebenarnya efek atau fungsi repairingnya juga besar. Rimpang-rimpang kayak begini. Ya tidak heran, ya saya banyak menemukan orang-orang yang rutin minum-minum kayak begini gitu kan. Punya di samping mereka nggak sakit, mereka tuh selnya diperbaiki sama mereka. Ya, termasuk kalau ada ibu-ibu yang hamil, sekarang plasentanya jangan dibuang. Ya pastilah nggak dibuang, dikubur kan. Maksudnya begini, ini misalnya plasenta nih, saya ada tanam aja depan rumah, gak usah pakai lampu. Saya dekat rumah tuh ada orang-orang tanam, dia punya ari-ari pakai lampu, sayang lampunya, wattnya maksudnya, tanam gitu ya. Isi ari-arinya apa? Stem cell kan, sel punca apa namanya itu kan, sel induk kan. Nah, kalau mau disimpan punya dana lebih nggak apa-apa, simpan ke bank-bank plasenta, bank ari-ari, cuman ngapain? Ya, kalau kata guru saya itu begini, tanam aja situ. Katakanlah ini plasenta ditanam, nah di atas itu Anda tanam ini kunyit, jahe di atasnya dia. Jadi nanti kunyit, jahe, segala macam ini dia punya stem cell dari ini. Kata guru saya gitu. Ya oke. Gitu ya, nanti dicobain yang hamil. Yang belum hamil, ya kasih tahu suami minta dihamili. Baik, gitu ya, Bapak sekalian. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan ya? Jadi sebenarnya prinsipnya begini. Jadi kalau sudah masuk ke kebanyakan, ya di stop, ya di remove, ya. Jadi jangan terlalu banyak makanan-makanan sampah yang masuk. Karena sekarang itu saya ya sedih sebenarnya ya. Sedihnya tuh ada makanan-makanan yang cuma 1.000, 2.000 gitu-gitu kan. Yang isinya tuh semua flavor loh. Perisa ya. Belum lagi pemanis buatannya segala macam gitu kan. Nah, makanya mereka-mereka ini sebenarnya menjadi solusi. Ibu-ibu di rumah belajarlah masak sehat. Ya. Jangan tiap hari dimasakin, kata guru saya itu, ibu-ibu yang tiap hari masakin anaknya telur, itu ibu males. Telur dada, telur lagi, telur lagi, telur lagi. Gitu. Itu belum cerita telur. Telur itu kan protein. Protein digoreng dalam suhu kayak begitu, rusak dia. Aslinya kayak begitu. Jadi ya banyak kita perlu perbaikan lah ya. Untuk memperbaiki ini semua, makanya jadi kita harus kenal dulu siapa musuhnya, udah tahu gitu kan. Selanjutnya apa? Serat. Nah, serat itu banyak di mana? Serat. Serat itu ya banyak di sini. Jadi inilah sayur buah-buahan kayak
brokoli. Itu Masya Allah nih. Kalau kita baca, ini termasuk salah satu atau sayur yang dikenal samping temannya. Ada teman dia satu lagi namanya asparagus. Eh, kalau Anda buka di literasinya, dia disebut sebagai cruciferous vegetables. Cruciferous vegetable itu sayur-sayur yang punya efek detox dan mengikat eh, toksin dalam tubuh kita. Gitu, ya. Ini sama asparagus. Gitu. Kemudian yang lain, jadi ini kan serat-serat ini ya juga di samping ada pada eh, sayuran, pada ini juga ada. Cuman ada cumannya. Saya mau cek, misal supaya Bapak Ibu belajar ya. Tidak semua yang impor-impor itu bagus. Tapi kayaknya ini oke lah. Tuh ada bijinya. Ada bijinya. Kalau sekarang banyak ada bijinya. Ini ada bijinya. Cari buah yang ada bijinya. Semakin banyak bijinya ya makin bagus. Ya, jangan nggak ada biji. Sekarang soalnya banyak. Sekarang ada jeruk-jeruk grapefruit. Grapefruit itu yang warnanya kemerahan itu loh. Ya, itu kan nggak ada biji itu. Beberapa sankis pun nggak ada biji. Udah makan produk lokal aja lah, lebih aman. Manggis kan nggak disemprot. Manggis nggak disemprot, duku nggak disemprot, ya aman. Jadi nggak terpapar dengan logam berat setiap hari. Atau kalau nggak, kalau Anda tetap misalkan pengen makan makannya kayak begitu, saran saya tadi jangan pernah putus dengan makanan minuman yang fermentasi tadi itu. Itu aja. Karena efeknya banyak banget. Ya, efek ke badan kita banyak banget ditambah dengan tadi ya diserat asam amino segala macam saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya efek yang paling dapat dirasakan dari makanan instan itu apa coba? Perilaku. Perilaku. Artinya apa? Kalau seandainya sang ibu yang lagi hamil misalkan saben hari makan makanan instan, dia punya anak akan punya behavior juga akan seperti itu. Diturunkan. Nanti kalau dia bahan-bahan yang ada pada makanan instan itu mengganggu atau merusak atau melemahkan organ tertentu, maka anak itu sudah punya kelemahan organ. Kelemahan organ ini kaitannya dengan apa? Dengan emosional juga. Ya. Kelemahan organ itu akan kaitannya dengan emosional. Mungkin bahasa saya ini agak kedalaman, tapi telan dulu aja. Maksudnya begini. Ketika seorang ibu misal ya, terus-menerus dia curiga, buruk sangka kepada siapapun entah suaminya atau misalnya gitu kan, maka anak yang ada pada kandungannya akan mengkoding itu dalam genetiknya dia. Plus lagi, misal sang ibu tadi udahlah emosinya bermasalah, makanannya bermasalah. Komplit sudah rusaknya itu tuh. Yang dia makan semua yang melemahkan jantungnya. Karena curiga, buruk sangka, nanti perginya salah satunya ke jantung misalkan. Apa yang terjadi? Anak itu akan punya kelemahan secara genetik emosional dari ibunya. Karena setiap hari sang ibu, dia mengkonsumsi makanan jiwanya dia bernama curiga. Makanya sering saya bilang, kalau Anda pengen makan tertentu, ya silakan aja. Kalau Anda nggak ada curiga silakan aja. Cuman tetap ya itu nggak bagus kalau makannya nggak sehat. Tapi kalau udah nggak sehat, contoh gini, kemarin saya ada satu hari beli telur balado gitu kan. Karena saya tahu ilmu permasakan, jadi saya ngelihat telur itu ini udah lama kayak telur ini. Karena telur yang udah agak lama dipanasin kan warnanya agak keabu-abuan. Kan kalau baru kan putih. Ya, udah lama. Udah muncul tuh curiga saya sama telur itu. Maka kalau saya sudah kayak begitu saya tidak akan mau makan. Sama kayak cerita saya kemarin jatuh dari kuda beberapa sepekan yang lalu. Saya punya
guru itu naik kuda kencang minta ampun. Kencang banget saya bilang kuda gitu kan. Gak bener, dia belok pun ngepot-ngepot gitu kan kuda ini. Subhanallah tuh. Saya udah takut, kayaknya nggak cocok saya naik kuda ini. Kita sama dia tawarin, Ustaz, dia bilang, antum naik ini deh, cobain. Oh iya ya. Itu sudah ada ragu saya. Aduh, saya bilang. Akhirnya saya naiklah kuda itu dalam konteks patuh sama perintah guru. Naik. Satu kali oke, dua kali oke, tiga kali saya punya steer up, saya punya tempat dudukan kaki itu patah. Lumayan. Jatuh, habis itu kepala saya membentur pasir. Agak-agak kurang sadar sedikit. Akhirnya diurut pula. Urutnya alhamdulillah ada benarnya, ada salahnya. Karena saya tukang urut, jadi saya tahu. Harusnya jangan diurut di situ. Habislah saya terkaing-kaing kalau bahasa kampung saya itu. Allahu Akbar, astagfirullah, gitu-gitu. Tapi ya karena ngerti, alhamdulillah ilmunya udah punya kayak begitu tuh ya pelan-pelan saya perbaiki. Stretching sendiri, datangin ke yang memang saya punya teman yang ahli gitu kan, dan minum apa? Bone broth, kaldu tulang. Kaldu tulang itu bagus ya buat nguatin tulang, karena kemarin saya khawatirnya cuma patah aja, ternyata nggak patah. Tulangnya nggak patah. Tapi kalau patah pun nggak apa-apa juga. Mari kita nikmati hidup, karena saya sudah pernah semua patah, sudah retak, sudah jatuh, sudah masuk sumur, sudah semua sudah. Gitu ya. Jadi sesi tanya jawab. Jadi perubahan emosional, makanya saya bilang tadi ya, yang akan dihasilkan dari semua makanan-makanan sintetik ini adalah salah satu dalam apa yang saya pahami gitu kan, adalah perubahan perilaku. Ya. Artinya apa? Nanti Anda harus nge-trace itu di belakang. Ini ada makanan yang tidak halal kah, tidak thayyib kah, segala macam dimakan, dan itu akan menyebabkan perubahan perilaku. Kenapa? Karena ketika sunatullah itu diganggu atau dilanggar, maka pasti akan terjadi masalah dalam tubuh kita, baik secara kejiwaan ataupun secara jasadiahnya kita. Saya kira mungkin itu sedikit paparannya, karena penitia dari tadi sudah kasih surat cinta terus. Ya, baik, terima kasih atas beliau bahas dengan salah satu jadi yang mana kita salah dan itu akan menjadi kesulitan kita. Baik, Ustaz, di sini ada surat cinta dari para jemaah sudah masuk, ada beberapa pertanyaan yang mohon berkenan untuk Ustaz menjawabnya. Yang pertama dari dia Allah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi dan melindungi Ustaz dan tim dan juga panitia. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana melapangkan hati kita ketika anak susah sekali makan? Jadi hati kita tercap kalau anak begitu begitu. Nah, bagaimana mengaitkan sabar, sholat, ikhlas, syukur dalam membersamai anak ketika makan makanan halal dan Saya tadi pikirnya yang ditanya bagaimana melapangkan hati kalau anak terlambat sholat gitu ya. Ternyata oke. Ya gini Bapak sekalian, kita ini kan memang anak-anak ya. Anak-anak itu apalagi kalau kita bicara sebagai orang tua, ayah atau ibu ya. Maka ada satu hal yang mungkin kita perlu bangun ya di keluarga itu, yaitu apa? Keteladanan. Karena keteladanan itulah yang sebenarnya menjadi sebaik-baiknya contoh ya. Makanya pentingnya ayah dan bunda atau ibu itu memberikan keteladanan di rumah tangga, termasuk dalam kalau katakanlah bab, kalau mungkin secara fikih, secara syariat saya kira mungkin gak usah saya bahas lah.
Ya, contoh mungkin begini, karena efek itu akan luar biasa. Apalagi ini perginya ke teladan yang utama. Jadi teladan yang paling utama di rumah itu sebenarnya penguasa atau pemimpinnya adalah suami atau ayah. Ya, ibu misalkan nih, sang ibu ngajarin bahwa jangan makan dengan tangan kiri, jangan makan berdiri. Tiba itu sekian lama diajarin, tiba-tiba sang anak ngelihat bapaknya makan dengan tangan kiri, buyarlah semua itu habis itu. Teladan. Ya. Makanya bagaimana cara membangun keteladanan? Keteladanan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam waktu singkat, gitu loh. Jadi kalau Anda misalkan anak saya nggak mau makan begini segala macam, ya jawaban saya paling sederhana itu bersabar dulu. Ya, contoh nih paling gampang begini ya. Ketika ada orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren, tiba-tiba dikabarkan sama pondok itu dalam beberapa bulan anaknya bermasalah. Orang tua misalkan marah-marah, ngomel-ngomel, nggak gitu. Kenapa? Yang didapatkan di pesantren dalam waktu beberapa bulan itu, itulah hasil didikan orang tuanya. Tiba-tiba sekarang nyalakan pondok, kan kayak nggak masuk sebenarnya. Makanya mau bicara tentang pergaulan segala macam, ada baca aja prosentasinya. Ulama itu sudah menyebutkan bahwa prosentasi terbesar pengaruh terhadap anak itu justru malah di rumah. Lingkungan apa segala macam itu cuma 20%. Itu pun dibagi-bagi. 20% lingkungan, 20% di sekolah, 60% di rumah. Ya. Nah makanya tadi dia butuh teladan. Teladan itu akhirnya seperti apa? Ya pasti akan membuat akhirnya pelan-pelan mereka akan sadar. Saya ngomong begini nih, apakah semua anak-anak saya juga makannya bener banget gitu? Nggak juga. Tapi saya memang berikan teladan aja. Beberapa sekarang sudah mulai berubah tuh. Ada anak saya tuh sambil ngomong, aduh saya mau JS-an juga kayak ayah, gitu kan, kata dia gitu. Ada bahkan yang luar biasa, anak saya nomor 4 itu makan tempe. Tempe kayak itu dimakan, dicemil sama dia. Padahal saya di depan dia nggak pernah nunjukin itu, gitu loh. Mengambil aja. Ada anak saya satu lagi tuh nggak mau makan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi dalam bab kesolehan saja ulama tuh menyebutkan ya, dalam bab kesolehan ya. Maksudnya kesolehan orang tua itu kalau benar-benar istiqomah, ikhlas dan karena Allah semua dia lakukan kesolehan itu, maka itu akan jadi bekal yang luar biasa untuk kesolehan anaknya. Apalagi urusan kayak beginian yang jauh lebih mudah. Ya sebenarnya ya, tapi lagi-lagi kita butuh contoh ya. Jadi kalau dia belum apa tidak apa-apa, dan jangan dimarahi ya, apalagi pada usia-usia di atas tamyiz masuk ke balik, jangan itu nggak sehat ngomong gitu, jangan. Ajak dialog, karena mereka butuh didialogin, bukan didoktrin. Apalagi sudah usia-usia 7 tahun 8 tahun ke atas kan masuk usia dia belum balik, cuman sudah paham mana benar mana salah, cuman kadang-kadang butuh didialogin ya. Kalau dialog itu dibangun, maka insya Allah kan mereka paham sendirinya ya. Contoh mungkin kalau saya membangun dialog anak saya, misalkan beli masuk ke supermarket ya, kalau sekarang kan sudah semua wajib halal, dulu nggak semua halal loh, nggak semua halal. Boleh beli apa saja, tapi pertama syaratnya harus halal. Udah gitu, beli tuh tag. Saya lihat tag ini nggak oke, saya bilang cari yang lain. Nah gitu, dialog seperti itu. Gitu Ustaz. Masih ada 4 nih Pak. Ini nanti dijawab sekitar 15 menit. Selanjutnya saya penderita kolesterol, TG tinggi, sudah menjaga makan, tapi TG masih tinggi jika tidak mengkonsumsi obat. Fenolfipret. Minuman herbal apa yang harus saya konsumsi secara rutin yang aman untuk tubuh dalam jangka panjang, yang bisa menurunkan kolesterol dan menjaga agar tetap normal. Saya tuh akhir-akhir ini seneng ngulik-ngulik sesuatu yang berhubungan dengan emosional, yang itu ada hubungan dengan penyakit atau keadaan suatu ya penyakit lah seperti itu, atau kondisi ya lab kayak begitulah. Contoh mungkin tadi beliau mungkin sampaikan makan sehat, apa sehat gitu kan. Tapi kok kolesterolnya tinggi ya gitu tuh. Nah kayak gini buat saya tuh jadi suatu hal yang menarik, karena memang saya mempelajari dan mencoba
dalami itu. Jadi sebenarnya ada hubungan apa gitu loh antara pembahasan tentang qalb, ya hati itu dengan fisik atau jasadnya kita. Jadi akhirnya banyak penyakit-penyakit yang memang kalau mungkin dalam secara kaidahnya orang ini hidup sehat, tidurnya benar segala macam, tapi kita juga perlu lihat emosional kita benar apa enggak gitu loh. Kalau kata guru saya, dia menyebutkan salah satu karakternya orang yang mohon maaf ya kena kolesterol itu adalah orangnya nggak lentur hatinya, keras ya. Kalau bahasa kita tuh pokoknya, kata beliau gitu. Nah, kayak begitu tuh coba direnungin gitu lah. Sehingga nanti apa? Sebenarnya obatnya udah bener, pola makan udah bener, segala macam, misal gitu kan, tapi nggak turun-turun juga. Berarti ada sesuatu yang lain di situ. Ya, yang kalau lah kita mau ulik-ulik di situ tuh ya tadi salah satunya berkaitan dengan faktor emosional. Ya, makan nggak ada bermasalah tuh teman, makan kayaknya nggak ada masalah, cuman kenapa saya jadi asam urat nah, gitu. Ada orang kayak begitu dan banyak. Ya banyak keadaan kayak begitu. Makanya salah satu cara kalau mungkin nasihat saya pribadi sih ya untuk mungkin yang bertanya ini ya coba dilenturin aja hatinya dulu, dilenturin hatinya dulu. Lenturin kayak apa? Jangan terlalu kaku dengan sesuatu. Ya. Kalau bahasa kita tuh easy going aja lah. Toh gini-gini ya dunia cuma main-main doang gitu lah. Gak usah terlalu diseriusin. Yang perlu diseriusin tuh apa? Akhirat gitu loh bahasanya. Dunia gitu-gitu doang. Ya, seperti itu, ya. Kalau secara obat sebenarnya banyak ya. Saya bukan obat sih, tapi mungkin terapi lah ya. Bekam tuh secara efektif sangat membantu menurunkan kolesterol. Bukan dari pengeluaran darahnya ya, bukan. Bukan, tapi reaksi setelah pembekaman. Ya. Makanya coba dirutinkan tuh sebulan sekali berbekam, dirutinkan sebulan sekali khatam Quran. Kok sebulan sekali? Perintah nabinya begitu. Menghatamkan Quran sebulan sekali. Pergi ke alam gitu kan, dekat-dekat sama pohon ya. Mungkin perlu meluk pohon gitu. Peluk pohon-pohon itu juga coba disapa. Belum pernah nyobain? Cobain deh. Asik, enak. Apalagi yang suaminya jauh. Lagi kerja di mana ya dan peluk pohon, ngobrol sama pohon gitu kan. Karena pohon itu juga lucu sih, maksudnya makhluk-makhluk hidup itu sebenarnya lucu. Bagi Anda yang suka pelihara kucing misal gitu, kucing kan diajak ngomong, tahu dia. Akhirnya itu kayak membuat apa? Membuat hati itu tuh kayak nyaman lagi, lentur lagi gitu-gitu lah, seperti itu. Gitu Ustaz. Baik, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, saya menderita pneumotoraks. Sudah tes TBC hasil negatif, autoimun negatif, sudah dibedah, diambil sampel kanker dan tumor negatif juga. Sudah fisioterapi 1 tahun tidak ada perkembangan. Paru kiri masih tetap kempes. Apakah ada nama khusus untuk pneumotoraks ini? Saya juga mengalami hidroselving bilateral pada tuba Fallopi. Apa resep untuk keluhan saya ya Pak? Berat ini pertanyaan. Pneumotoraks. Ya lagi-lagi Bu sekalian ada satu kaidah ya saya pelajari dan saya dapatkan dari guru saya. Bahasanya itu bertaubat sebelum berobat. Ya, bertaubat sebelum berobat. Bagi mohon maaf ya orang-orang yang terlalu banyak ya masalah-masalah penyakit di badannya itu, saran saya coba bermuhasabah ya. Terutama kaitannya mungkin dengan kejiwaan dia, emosional ya, seterusnya kayak begitu, atau dengan apa tuh namanya orang lain ya. Karena itu berefek sebenarnya ya. Apalagi kaitannya dengan perasaan-perasaan mungkin seperti kebencian, marahan, dendam kayak begitu. Itu dibuang aja lah, nggak ada gunanya juga gitu. Atau apa ya, dada yang apa menyimpan rasa tertentu yang akhirnya itu numpuk di dalam tubuh kita. Buang aja lah, rilis aja lah kayak begitu. Jadi kalau pada case seperti ini mungkin saya lebih menyarankan untuk ketemu sama terapis yang bisa megang.
Karena perlu dilihat, karena dengan kondisi sudah berapa tahun beliau berobat, belum ketemu kesembuhannya, belum ketemu ya. Mungkin perlu digali lebih dalam lagi ya. Tidak tahu bapak ibunya tinggal di mana, nanti saya bisa referkan beberapa yang teman-teman herbalis atau terapis yang bisa pegang, karena butuh dipegang kayak begitu tuh ya. Gitu Sat. Eh, saya seorang konselor laktasi. Adakah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus kepada ibu menyusui untuk meningkatkan kualitas ASI yang tujuannya bukan hanya sebagai pemenuhan nutrisi bayi, namun juga membawa keberkahan, menjaga fitrah anak, melindunginya dari kutuat syaitan. Jazakallahu khairan. Sependek pengetahuan saya belum baca tentang petunjuk Nabi SAW khusus mengenai makanan buat ASI itu ya. Tapi sebenarnya kaidahnya para ulama dan ilmuwan pun sudah banyak bikin tentang bagaimana membuat ASI itu bisa lebih baik. Kaidah pertama atau kaidah utama tadi yang saya jelaskan di surat Al-Baqarah tadi itu, makanannya halal, makanan thayyib, gitu-itu aja sebenarnya. Balik-balik ke situ sebenarnya. Jadi contoh mungkin seorang ibu tiap hari dia minum susu. Nah, susu itu sebenarnya bagus ya misalnya. Tapi masalahnya susu yang ada zaman sekarang ini kita perlu sedikit kritisi sedikit gitu loh. Karena ada beberapa yang perlu kita apa namanya ya? Apa ya? Saya ngomong susu ini paling susah karena sensitif masalahnya. Ya. Jadi seakan-akan akhirnya apa? Orang terjebak bahwa sumber kalsium itu semua ada pada susu. Padahal tidak. Ini kalsium. Brokoli tinggi banget kalsiumnya. Bone broth atau kaldu tulang itu tinggi banget kalsium karena dari tulang. Jadi sebenarnya kalaupun susu, maka misalkan Anda bisa konsumsi yang mungkin grass fed milk ya, atau susu sapi yang grass fed yang mereka tuh hidupnya liar gitu-gitulah ya, ke alam seperti itu. Ya, atau susu-susu dari tanaman juga bisa ya, tanaman atau tumbuhan atau kacang-kacangan juga bisa. Atau susu santan pun bagus misalkan ya. Tapi lagi-lagi kalau bahasa saya kayak begini, maka berarti bagus dong saya minum santan yang kemasan, bukan itu. Santan beneran yang dari kelapa, Anda minum, Anda peras, itu yang saya maksud. Original gitu loh. Berarti kalau saya bikin susu almond misalkan, bukan susu almond dalam kemasan. Ya, karena kemasan dalam susu itu pun dalamnya apa? Aluminium kan? Itu loh. Jadi yang sudah dipabrikasi, diolah, dikemas segala macam tuh saya lebih menyarankan bukan tidak boleh, kurangi, kalau bisa hindari. Kalau Anda membutuhkan yang sifatnya asli dan alami, ambil sumber aslinya saja. Itu lebih aman menurut saya. Ya, contoh mungkin Anda mau ngejus, misalkan meskipun jus sendiri saya tidak terlalu sarankan, ya. Kenapa? Karena gulanya akan semakin naik dengan di jus meskipun Anda pakai slow juicer menurut saya. Tetap gula is gula. Daripada Anda makan itu lebih baik. Karena kan slow juicer itu kan tujuannya masuk semua dengan ampas-ampasnya doang yang ada gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Cuman lebih baik Anda makan buahnya. Itu jauh lebih baik maksud saya. Ya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang laktasi kayak begitu ya sebenarnya asam amino ya, asam amino, protein, makanan-makanan yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Contoh mungkin waktu Maryam lagi mau melahirkan atau lagi hamil itu kan salah satu hidangannya kan buah-buahan. Ya, di surat Maryam kan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi secara pengalaman saya banyak sekali ya. Habatus sauda itu booster ASI itu. Kalau versi Indonesianya angka apa namanya? Bukan angka. Daun katuk ya. Banyak sekali ya. Saya susu almond juga saya kadang-kadang saya pakai, air kelapa, alpukat, madu, royal jelly, bipol, itu semua ASI booster semua itu ya. Termasuk juga kaldu tulang itu, bone broth itu, bikin aja sendiri di rumah ya, kaldu tulang itu ya. Seperti itu. Terakhir Ustaz, cuma ada dua pertanyaan. Pertama, apa obat herbal prostat yang bukan? Yang kedua, apakah konsumsi madu setiap hari mempengaruhi kadar gula tubuh yang bisa mengakibatkan diabetes?
Prostat tuh ini eh, nanti dijemur aja di siang hari sekitar 10 menitan lah ya. Beberapa kan dikukus karena bahan anti kanker di apa namanya ini? Alpukat, tomat. Di tomat ini baru keluar kalau dia dipanaskan, maka dikukus sebentar, nggak usah terlalu panas, agak-agak sedikit lembek dia, lalu ditambahkan, ya Anda hancur-hancurin boleh, kemudian tambahkan minyak zaitun sedikit, dikebayangin gini, udah dijemur gitu ya, hancurin, udah dihancurin, tambahkan minyak zaitun mungkin sesendok makan boleh, habis itu tambahkan lada hitam sedikit dan tambahkan eh, daun bayam yang udah direbus atau kukus. Nah, itu buat prostat. Jelas? Ya, makan aja nih. Enggak, kalau yang perempuan makan ini gimana ya nggak apa-apa, bagus juga, nggak ada masalah. Ya. Cuman memang bahan anti kankernya, kalau yang saya baca, memang dia akan optimal keluar kalau dia dikukus atau dipanaskan. Tapi guru saya lebih menyarankan di apa namanya dipanaskan aja Ustaz di bawah sinar matahari gitu bentar itu jauh lebih aman kata dia gitu. Itu yang prostat ya. Yang kedua tadi apa? Iya, madu bisa menyebabkan diabetes kalau setiap hari Anda minumnya 1 liter, 2 liter. Ya. Kalau minumnya 1 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan, insya Allah aman. Asal madunya benar, bukan madu-maduan. Soalnya apa? Saya itu ada teman, dia cerita, dia pengusaha gula pasir. Dia bilang, kata dia, bukan konsumen, ya pembeli paling banyak dia itu ada 2 pedagang atau 2 orang lah, 2 golongan. Satu peternak madu, yang kedua yang bikin gula merah itu, kata dia. Gitu. Jadi ya memang madu itu sesuatu yang mungkin sebenarnya ada masalah ya. Kalau Anda minumnya pun dalam sehari pun misalkan 5 sendok makan tidak ada masalah kalau madunya benar ya. Kalau madunya nggak benar itu jadi masalah gitu kan. Jadi insya Allah tidak akan menyebabkan sampai diabetes sepanjang tidak berlebihan. Asal madunya benar. Nah, yang jadi masalah adalah kita tahu madu itu benar atau tidak, itu dia masalahnya. Makanya saya menggunakan kaidah. Kaidahnya apa? Belilah madu yang sanadnya jelas, matangnya jelas, rawinya jelas. Kalau pakai bahasa hadis. Sanad itu siapa yang bawa, siapa yang produksi, siapa yang ngolah, jadi mana tempatnya itu bahasa sanad. Kalau hadis kan begitu, sanad, matan, dan perawinya siapa. Jadi memang kalau Anda nggak yakin, nggak usah beli ya, karena banyak indikator-indikator pada madu itu yang orang pikir itu benar, ternyata nggak benar. Contoh ya, madu yang benar itu tidak akan dikerubungi semut, nggak juga, tetap ada. Ya, madu yang benar itu kalau dikasih korek apa-apa dia tidak akan terbakar apa-apa gitu kan, nggak juga, tergantung kadar air. Madu yang benar nanti membuat telur matang juga tidak terlalu, belum tentu. Ya. Jadi gimana caranya? Belilah madu dari orang yang Anda percaya dan jujur, dan mungkin dia memang dari lama jualan madu, udah tahu info tentang permaduan, itu paling gampang. Ya. Karena memang secara kasat mata, secara kasat lidahnya kita susah bedain. Apalagi kalau cuma pakai standar perindustrian, ya bikin madu tanpa lebah juga bisa. Madu jangan cuma 0,001 madu di situ, itu sebut madu bisa. Gitu loh.
Jadi belilah madu. Jadi paling bagus beli madu di mana? Anda ketemu dengan petaninya, beli langsung dari sarangnya, dan petaninya soleh, nggak ngasih makan lebahnya pakai gula. Nah itu, oke itu. Atau kalau nggak, belilah madu yang paling baik, yaitu madu apa? Madu gunung. Begitu surat An-Nahl. Jadi madunya di bukit-bukit, di gunung-gunung itu madunya. Tapi susah. Susah. Atau madu yang diambil di pohon-pohon. Nah itu tuh. Itu madu yang level kedua. Atau kalau nggak, madu yang diternak manusia. Nah, itu secara grading madu di Al-Quran. Seperti itu. Jadi insya Allah aman. Minumlah madu yang benar. Bahkan guru saya itu cerita, ada ya sahabat saya lah, dia cerita bahkan gula aren itu gak ada masalah. Orang diabetes pun boleh makan gula aren, gak ada masalah. Asal bener gula arennya ya, asal bener.